Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Burhanuddin dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya mau menjelaskan yang tugas video buat apa yang UTS kemarin. Oke, dari soal yang pertama, gambarkanlah grafik kecepatan dan percepatan terhadap waktu. Oke, sebelumnya di sini ada grafik uh, posisi terhadap waktu ya. Posisinya di ada 0, 5, dan 10. Dan di waktunya ada 4, 8, 12. Oke, pertama-tama kita cari dulu yang kecepatan. Eh ini kan ada tiga bagian. Ada yang 04, 48, sama 8, 12. Oke, di sini saya bagi tiga. Yang pertama dulu yang 04, 10 min 5 per 4 min 0 sama dengan 5 per 4. Oke, hasilnya itu 1,25. Maaf. Dapat kecepatan yang bagian A itu 1,25. Terus yang bagian kedua, bagian ini 4 sampai 8, eh, itu 0. Kenapa 0? Karena ini tetap tuh bendanya, partikelnya. Dia diam, nggak bergerak, nggak bertambah kan ini jaraknya. Tapi waktunya di sini 4 8-nya dia tetap jalan. Cuman apa posisinya itu nggak berubah, tetap dia. Jadi 0. Terus yang ketiga, bagian yang ini 8 sampai 12, kita lihat, kita kurangi di sini yang awal dan akhir, jadi 0 min 10 per 12 min 8, jadinya min 10 per 4. Hasilnya min 0,25. Oke, di sini sebelumnya ini grafik GLB ya, soalnya ini lurus aja nih, seret konstan, jadi percepatannya 0. Oke, di sini saya buat grafiknya yang kecepatan terhadap waktu. Jadi kayak gini, ini 1,25, terus 0 kayak tadi di sini nih 0, terus yang bagian 8 ke 12 itu min 0,25. Jadi posisinya itu di bawah. Jadi kayak tangga gini. Dan yang bagian 4 sampai 8 itu 0. Oke, sekarang di grafik percepatan. Nah, tadi kan kita tahu ini eh, apa GLB kan. Jadi percepatannya sama dengan 0. Dan saya terus juga GLB jadi percepatan 0 di grafik terhadap waktu. Grafiknya berarti kayak gini aja. Jadi lurus saja karena percepatannya 0. Jadi 0 aja konstan 4, 8, 12. Udah gitu. Sekarang ke pertanyaan yang B. Tentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada T-nya sama dengan 2. Oke, ini kan T-nya 4, 8, 12. 2 kan posisinya di sini, di tengah-tengahnya nih, 2. Oke, saat T2 posisinya 7,5. Tadi yang saya bilang di gambar, posisinya kan di sini tengah-tengahnya 0 sama 4 kan 2. Nah, sini kan ada garisnya. Bagian yang 5 sampai 10 kan, setengahnya 10 sama 5 kan 7,5. Ya udah, eh, kita tahu berarti posisinya saat T-nya 2, tengah-tengahnya sini, seret. Nah, berarti di sini ini 7,5. Oke, saat kecepatannya tadi udah dihitung karena ini kan GLB. Jadi konstan aja kecepatannya udah dihitung tadi 1,25. Oke, untuk yang percepatan saat T2 0 karena GLB juga tadi. Jadi gak ada percepatannya. Oke, yang C, dari grafik kecepatan terhadap waktu tentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah T0 sampai ke T-nya sama dengan 8. Saat T 0 sampai 4, jaraknya dari 5 ke 10. Maksudnya ini nih, dari 5 ke 10. Nah, jadi kan itu plus 5. Nah, jadi kan 5 ke 10 plus 5 kan. 5 tambah 5 kan 10. Jadi plus 5. Oke, saat T-nya 8, itu 0. Dia gak berpindah kan, jadi udah 0.
Oke. eh Kan tadi intanya cuma dari T0 ke 8. Berarti kan ini 5, 0. Jadi jaraknya 5 meter. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. eh, Sebuah pesawat terbang kecil harus mencapai kelajuan minimal sebelum lepas landas sebesar 27,8 meter per second dan dapat mempercepat lajunya sebesar 2 meter 2 meter 2 per ms kuadrat. Asumsikan pesawat mulai dari keadaan diam. Oke, di sini ada percepatannya. Ada percepatannya dan ada finalnya. Karena ada percepatan berarti ini GLBB. Oke. Dari yang A dulu, hitunglah panjang minimum landasan pacu yang harus dimiliki pesawat agar lepas landas. Oke, kayak landasan pacu yang harus dimiliki pesawat ya kayak ah, minimal berapa gitu panjangnya biar pesawat tuh terbangnya bisa terbang dengan kan bisa kalau landasannya pendek kecepatan nggak maksimal dia nggak bisa terbang. Jadi harus dihitung dulu tempatnya cukup untuk kecepatannya itu biar pas. Oke, dari ada GLBB, ini ada tiga rumus. Kan tadi ada percepatan otomatis kan GLBB. Nah, di GLBB sendiri ada tiga rumus kan. Yang ini VT sama dengan V0 plus AT, S V0 T plus setengah AT kuadrat, terus VT kuadrat eh, sama dengan V0 kuadrat plus 2HS. Oke, kan yang paling memungkinkan kita pakai rumus yang ketiga. Soalnya kita tuh kayak udah tahu semua infonya, cuman kita mencari ini kan apa namanya S-nya. Nah, kita kan udah tahu V0-nya udah 0, terus V-nya 27,8, terus ada percepatannya juga. Ini percepatannya 2. Ya udah berarti kita pakai yang rumus ketiga aja soalnya paling memungkinkan, paling mudah. Oke, tinggal masukkan aja. Ini 27,8 kuadrat sama dengan 0. Ini 22S. Terus ini hasilnya jadi 4S. S-nya dipindah ini, dipindah ruas, S. Terus dibagi 4. Ini hasilnya berarti 193,21 meter. Jadi panjang minimum yang harus dimiliki itu adalah 193,21 meter. Itu panjang minimumnya. Oke, sekarang yang B. Jika landasan pacu yang didesain memiliki 150 meter, apakah pesawat tersebut dapat mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk lepas landas? Oke, ini kita tetap pakai rumus yang ketiga, soalnya ini ya, kayak tadi juga infonya sama kayak gitu. Jadi kita pakai yang rumus ketiga. Cuman bedanya yang di rumus ketiga kita S-nya itu diubah ke 150 dan kita mencari kecepatannya. Nah, ini. Apakah pesawat tersebut dapat mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk lepas landas? Kan ini kelajuan yang dibutuhkan 27,8. Nah, kita cek apakah bisa apa enggak. Oke, masukkan aja V kuadrat sama dengan terus ini 0 kecepatan awal plus 2 kali-kali 2 terus 150 ini yang tadi yang dari diminta soal terus ini 2 percepatannya jadi dihitung pi kuadrat sama dengan 600 diakar aja nah karena 600 24,49 nah berarti kan nggak cukup untuk full kecepatan gitu ya. Nah, kita kan tahu kecepatan ini 27,8. Nah, tapi di panjangnya 150 dia cuma mencapai 24,49. Nah, jadi nggak bisa lepas landas karena nggak mencapai kelajuan yang dibutuhkan. Jadi itu aja. Sekarang nomor 3. Sebuah benda masanya 50 kilogram berada pada suatu bidang miring yang licin. Licin ya, tentukan yang A dulu. Besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah dan gaya normal yang dialami oleh benda tersebut. Ya, di sini saya gambar juga. Ini bendanya, ini masnya 50 kilo. Oke, kita uraikan. Di sini ada gaya beratnya W. W
W, aduh, masa kali gravitasi. Oh, yang di sini saya G-nya pakai yang 10 ya. Soalnya di sini nggak ada keterangannya, jadi saya pakai gravitasinya 10. Oke, dicari aja beratnya 50 kali 10 jadi 500. Oke, di sini kemiringannya kita tahu cos 37 derajat itu nilainya 0,8 dan sin 37 derajat itu nilainya 0,6. Oke, lanjut tadi yang di sini diuraikan. Di sini ada beratnya juga, terus ada normal karena dia kan menyentuh, jadi ada normalnya juga karena licin, jadi gak ada gesekan. Jadi ini yang menyebabkan berat ke bawah nih, ini seret ke bawahnya. Oke, bisa kita menyebabkan benda ke bawah. Ini kan sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, di sini saya bisa juga gambarnya. Ini di sini nih. Nah, ini X, ini Y. Terus kita cari aja W sin 37 derajat. Kenapa pakai sin? Karena kan kita mau mencari ininya, X-nya ini. Nah, cara mencari X-nya kan ini. Ini apa? Depan per miring. Nah, depan per miring kan sin. Sin demi depan per miring. Jadi kita pakai sin. Sin 37 derajat. Jadi W sin 37. W-nya berapa tadi? 500 kali 0,6. Hasilnya 300 Newton. Udah. Gaya normalnya karena diam. Dia ada kecepatan. Sigma F sama dengan 0. Kita N. Terus yang berlawanan itu ininya. W cos 37. Yang apa ke bawahnya. Cos 37. Kenapa pakai cos? Karena samping miring. Kan ini samping. Ini samping, ini miring. Nah, jadi pakai cos. Ini net, apa normal. Ini yang ini WY. Ah, jadi berlawanan. Jadi N min W cos 37 sama dengan 0. Jadi N sama dengan W cos 37. Jadi W-nya kita tahu 500 terus kali 0,8. Jadi hasilnya 400 Newton. Gaya normalnya 400 Newton. Oke, sekarang yang percepatan balok. Namanya percepatan berarti ada apa? Ada A-nya ya, kecepatan balok. Terus kita pakai hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Oke, tadi kita tahu yang ke bawah ini, gaya ke bawahnya ini kan 300 Newton dari sini. Nah, itu ditulis aja di sini sigma F karena ini nggak ada GGC jadi nggak ada minus-minusnya jadi sini saya 300 aja. 300 sama dengan masanya tadi 50 dari soal ini 50 terus mana tadi. Nah, 50 kali A percepatannya. Percepatannya kan dicari. Oke, hasilnya ini A-nya sama dengan 6. 6. Oke, sekarang yang C. Jika balok itu mulai dari keadaan diam sejauh 40 meter dari kaki bidang, berapa lajunya ketika mencapai bagian bawah bidang miring tersebut? Oke. Dari keadaan diam berarti kan V0. V0-nya tuh 0. Dan ada percepatan. Tadi percepatan udah tahu, percepatannya 6. Berapa lajunya? Oke, kita pakai yang GLBB karena ada percepatannya. Dan kita pakai yang sama kayak tadi, yang rumus ketiga itu. Nah, yang diketahui ya itu aja. Jadi kita pakai rumus yang itu. Oke, V0 ini V0 0 plus 2 plus 2 terus percepatannya 6 terus S-nya jaraknya ketinggiannya 40. Oke, kita ini ya hitung aja angka 40 terus diakar sama dengan 21,90 meter per second. Nah, itu kelajuannya. Dan yang D, berapa waktu yang diperlukan benda tersebut untuk menempuh jarak 40 meter tersebut? Punya berapa sekarang? Ah, karena ada waktu, kita nggak bisa pakai rumus yang ketiga tadi, kita pakai rumus yang kedua. Cuman kita langsung aja ke sama dengan setengah AT kuadrat. Kenapa langsung gitu? Karena kan V nolnya nol, jadi ya udah nol di awal, nggak perlu juga. Jadi langsung gini aja. E sama dengan setengah AT kuadrat.
Nah, kita kan mau mencari T, T-nya kan. Ya udah kita operasikan aja kayak gini. Jadi ini dipindah sini jadi 2S sama dengan AT kuadrat. Nah, 2S per A dibagi sini sama dengan T kuadrat. Nah, kita udah bisa mencari T-nya sekarang. Kita cari T kuadrat, sini 2, ininya 40 S-nya, terus per 6 percepatannya. Ya udah kita hitung aja, terus diakar 80 per 6 sama dengan 3,65 second. Jadi waktunya yang diperlukan itu 3,65 detik. Oke, nomor 4 sekarang. Asumsi ketinggian bukit adalah 40 meter tanpa gesekan. Roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak. Tingginya pakai 9,8. Oke, dan ini yang ditanya yang A, kecepatan roller coaster di dasar bukit. Oke, yang A dulu. Oke, kan saat di puncak itu energinya ada punya energi potensial karena ketinggiannya. Dan berubah menjadi energi kinetik di bawah. Oke, langsung hitung aja. Jadi kita buat persamaan EP sama dengan EK. Energi potensial sama dengan energi kinetik. Ini rumusnya EP, EK, MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Kita coret M masanya di sini jadi GH sama dengan setengah V kuadrat. Kita cari kecepatannya. V sama dengan 2GH. Kita pindah ruas saja ini. Oke, kita masukkan tadi info-infonya. 2 kali ini gravitasinya terus 40. Height-nya, ketinggiannya. Terus diakar aja, jadi ketemu kecepatannya sama dengan 28 meter per second. Oke, yang B. Pada ketinggian berapa, roller coaster akan memiliki setengah dari kecepatan. Oke ya, asumsi Y sama dengan nol. Ini dasarnya nol Y-nya tadi. Kan saya, maaf, nggak gambar-gambarnya di sini. Ah, jadi langsung aja yang B. Ke, kita tahu tadi kecepatannya 28 meter per second. Nah, setengahnya berarti kan 14, setengahnya 28. Jadi kita tahu energi awal Mg 4 MGH hanya tadi 40 potensial ini. Terus energi akhirnya MGY sama plus setengah V kuadrat, Y-nya ini yang dicari. Oke, karena tanpa gesekan, jadi energi awal sama dengan energi akhir. Mg 40 sama dengan MGY plus setengah V kuadrat. Terus masanya ini dicoret. Terus G 40 sama dengan GY plus setengah V kuadrat. Oke, kita langsung aja G 40, GY setengah, terus V-nya tadi setengahnya itu langsung 14 kuadrat di sini. Oke, kita hitung G 40 sama dengan GY plus 98 karena udah dibagi dua tadi. Oke, langsung pindah dua saja untuk mencari Y-nya langsung kayak gini. Dan ketemu nanti hasilnya 40 min 9,8 98 per 9,8 sama dengan Y. Nah, dibagi hasilnya 10, 40 min 10 kita tahu Y-nya jadi 30. Oke, nomor 4. Daya no. Nah, sekarang nomor 5. Oke, benda M1 masanya itu 4 kilogram. Bergerak dengan kecepatan 15 meter per second ke kanan. Oke, menumbuk benda lain eh, M2 masanya 8 kilogram yang sedang bergerak ke kiri, jadi berlawanan dengan laju 6 meter per second. Jika tumbukan kedua benda adalah tidak lenting sama sekali, tentukan A. Kecepatan masing-masing bola setelah bertumbuh. Oke, tidak lenting ya. Eh Perfectnya pas waktu UTS karena ada itu rumus-rumusnya. Itu rumusnya udah ada tulisannya juga tidak lenting sama sekali dan isi rumusnya kayak gini. Jadi dibuat persamaannya aja. M1 plus M1 kali V1 plus M2 V2 sama dengan masanya terus V aksen. V aksen di sini masa apa kecepatan setelah uh, nih tumbukan. Oke, kenapa massa sama kecepatan? Karena yang paling berpengaruh itu massa, beratnya sama kecepatannya. Jadi itu ditulis di sini 4 kali 15 plus 8 kali min 6. Kenapa min 6? Karena berlawanan. Yang tadi 15 ini ke kanan dan yang 6 ini ke kiri. Jadi min 6. Kita hitung 60 min 48 12. Terus yang ini dari 12 V aksen. Terus kita cari kan ini kecepatan masing-masing bola setelah bertumbuh. Oke, kita tahu setelah bertumbuh ini jadi 12 bagi 12 sama dengan 1.
1 meter per second. Karena positif berarti ke kanan, menanyang bola ke satu. Mas, benda ke satu ke kanan. Ke yang B, energi kinetik masing-masing bola sesudah dan sebelum tumbukan. Oke, energi kinetik kita kan tahu setengah mv kuadrat. Cuma disuruh itu masing-masing bola sesudah dan sebelum. Nah, kita yang sebelum dulu, k 1 setengah mv kuadrat. Terus kita setengah, masanya tadi 4. Tadi kecepatannya di sini ada 15 kuadrat, jadi dapat 450 joule. Yang eka 2 setengah M2V2 kuadrat, terus setengah 8 min 6. Jadi dihitung juga hasilnya 144 joule. Nah, itu yang sebelum. Nah, sekarang yang setelah EK1 aksen setengah MV1 yang ini, terus kali setengah kali 4, terus yang pakainya satu. Kenapa yang satu? Soalnya tadi dia dihitung nih. Nah, dapatnya satu kan di aksennya. Udah masukin aja. Jadi 2 joule itu yang energi kinetik benda satu, yang energi kinetik benda dua setengah M2V2 aksen kuadrat. Nah, ini salah, maaf. Jadi yang ini aja setengah. Masing tadi 8 terus satu sesuai yang tadi. Jadi ini dibagi set jadinya dapat 4 joule. Oke, sekian pembahasan UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang belibet atau gimana, karena maaf saya public speakingnya memang jelek dan ini baru pertama bikin kayak gini, maaf. Jadi ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.